Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Raja Tanpa Mahkota Gunung Gede Pangrango. Cerita ini ditulis oleh Mas Doni Permana. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk kalian semua dan kalian pun gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Sudah siap? Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Ada seorang pria yang bernama Idik berusia 50 tahun tengah meringis kesakitan karena sakit yang ia rasakan di tubuhnya. Suhu badan di seluruh tubuhnya sangat tinggi. Matanya melotot ke sana kemari dengan tatapan yang kosong. Kedua kakinya lumpuh tidak bisa digerakkan. Mulutnya banyak mengeluarkan busa. Ampuni saya. Itulah yang dia ucapkan terus-terusan saat ia tersadar di rumahnya. Dia ditemukan tidak sadarkan diri di pondokan sawahnya sendiri oleh para petani yang pergi ke sawah. Kemudian para petani pun membawanya pulang ke rumah. Istrinya begitu terkejut saat para petani membawa suaminya dalam keadaan pingsan. "Pak, suami saya kenapa?" Pertanyaan yang dilontarkan oleh istri Idik kepada para petani yang membawanya. Kemungkinan besar dia meracun tikus yang memakan padinya, karena di pondokan sawahnya kita melihat banyak sekali racun tikus, jelas para petani. Sang istri terkejut dengan penjelasan petani karena tidak menyangka suaminya yang sangat berani meracun tikus yang tengah menjadi hama sawah di wilayahnya. Padahal berulang kali sang istri terus-terusan meminta agar jangan diganggu, apalagi diracuni karena hama tikus kali ini menyeluruh. Ribuan hektar sawah di wilayah tersebut khususnya di bawah Gunung Gede dimakan para tikus dalam kurun waktu beberapa malam saja. Seharusnya sang suami juga paham akan wabah tikus yang hanya terjadi 15 tahun atau 10 tahun sekali. Tapi kemungkinan karena padi yang mulai menguning dan tidak lama lagi anaknya akan menikah sehingga membuat suaminya berani meracun para tikus. Lebih baik kamu cepat cari ustadz ataupun orang yang mengerti tentang hal gaib. Jangan sampai terlambat, seperti hal yang dialami para petani tetangga kampung. Gak tertolong karena kasusnya yang sama mengganggu dan berani meracun para tikus, jelas para petani. Tanpa berpikir panjang, istri Idik langsung menyuruh anaknya untuk bergegas meminta bantuan ustadz di kampungnya. Selang beberapa saat, anak Idik kembali ke rumah bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz pun langsung duduk bersedekap di depan tubuh Idik yang tengah kejang-kejang. Kemungkinan karena disebabkan panas di tubuhnya yang sangat tinggi. "Coba tolong ambilkan segelas air putih," perintah Pak Ustadz. Segelas air putih pun segera diberikan kepada Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah agar diberi kemudahan dalam segala urusan makhluknya melalui media air putih. Lalu setelah beres membacakan doa, Pak Ustadz langsung mengusap air tersebut ke seluruh tubuh Idik yang masih terus kejang-kejang seperti kepanasan. Bak besi panas terkena air, tubuh Idik seketika mengeluarkan asap putih tebal dan perlahan tubuhnya berhenti kejang-kejang. Selang beberapa saat mata Idik terbuka. Namun betapa kagetnya keluarga dan para petani yang menyaksikan ketika Idik tersadar. Ia tiba-tiba langsung duduk bersujud sambil terus-terusan memohon ampun dengan mulut banyak mengeluarkan busa putih.
Kemudian Pak Ustadz menutup mata sambil membacakan doa dan kemudian menutup mata Idik dengan telapak tangannya. Idik pun langsung tertidur terlungkup, kemudian tubuhnya dibaringkan dengan posisi terlentang. Ini adalah resikonya karena telah berani mengganggu pekerjaan yang ditugaskan kerajaan. Bukankah kalian telah tahu bahwa tidak tiap tahun raja memerintah mengambil hasil bumi kalian? Di atas gudang padi hampir kosong. Tiba-tiba Idik berucap demikian membuat Pak Ustadz, istri dan para petani sangat khawatir akan apa yang telah diucapkannya barusan. Setelah berucap, mata Idik berubah menjadi tatapan kosong. Mulutnya tak lagi berbicara, tubuhnya tak lagi kejang-kejang, namun kini dia menjadi seperti orang yang tengah linglung. Pak, sadar, ucap istri Idik. Namun Idik hanya membalasnya dengan senyuman menyeringai dengan tatapan sinis sangat menakutkan. Eling Dik, eling, ucap para sahabat petaninya. Dan bukannya menjawab, dia malah melotot ke arah sahabat petaninya dengan wajah yang sangat mengerikan. Dan hal itu membuat para petani langsung bangun dari duduknya lalu pergi meninggalkan rumah Idik. Mereka takut hal yang menimpa Idik menimpa mereka juga. Gimana ini Pak Ustadz? Tanya Asih, anak perempuan Idik. Yang penting sekarang bapakmu sudah siuman, tubuhnya tak lagi kepanasan. Kita sama-sama berdoa saja kepada Tuhan agar bapakmu segera sembuh. Saya pamit undur diri. Tapi suami saya Pak, balas istri Idik. Saya sudah berusaha sebisa mungkin. Lebih baik kalian cari lagi orang yang lebih mengerti tentang hal gaib. Dan alangkah baiknya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, jawab Pak Ustadz kemudian pergi. Karena sangat khawatir akan kondisi suaminya, istri dan Asih anak Idik langsung membawanya Idik ke rumah sakit daerah. Singkat cerita, kini Idik telah dirawat di rumah sakit. Semua kondisi tubuhnya normal, hanya saja seluruh badannya seperti tidak ada tenaga menjadi sangat lemas. Dia tak lagi berbicara, hanya tersenyum saat ditanya dengan tatapan kosong sangat menakutkan. Hingga di hari keempat dia dirawat di salah satu ruangan rumah sakit, datang perawat sambil membawa pasien baru ke ruangan Idik. Dan di malam harinya ada 2 orang yang datang menjenguk pasien tersebut. Dan ternyata dia adalah RT-nya. Bukannya menanyakan keadaan warganya, dia lebih memilih melihat kondisi Idik. Sukmanya ditahan di puncak gunung, tepat di 25 gudang yang berbaris. Dia nggak bakal dikembalikan lagi kalau belum membayar upeti. Tiba-tiba kepala RT tersebut berucap demikian di hadapan Asih dan istrinya. Terus bagaimana cara membawa kembali Sukma suami saya Pak? Tanya istri Idik yang langsung paham akan ucapan pria yang baru saja datang. Jadi ibu percaya akan hal yang saya ucapkan? Tanya Pak RT tersebut. Iya Pak, percaya. Balasnya penuh keyakinan. Bawa ke alun-alun Gunung Gede 7 butir padi, 7 butir jagung, 7 butir lada, 7 butir buah pala, 7 buah rawit, 3 butir kelapa tua, dan bawa juga anak saya buat bersilaturahmi ke sana. Jelas Pak RT. Pak, sebentar, kenapa harus saya? Tanya anak Pak RT kepada bapaknya. Kamu kan pernah naik ke puncak Gunung Gede Pangrango, dibantu nenek tua yang berubah jadi gadis cantik kan? Jawab bapaknya kepada anaknya. Iya sih Pak, tapi Bapak tahu dari mana? Perasaan saya nggak pernah cerita, ucapnya saat itu. Ah, udah, mau bantu nggak? Tegas bapaknya kepada anaknya. Iya Pak, Doni bantu, jawabnya tak berani membantah. Besok atau lusa siapa saja keluarga dari ibu yang mau naik gunung untuk memberikan upeti. Dan mudah-mudahan bisa jadi alat tukar dengan Sukma suaminya. Silakan berangkat dengan anak saya jika semua perlengkapannya sudah siap. Jelas Pak RT. Baik Pak, Asih akan segera mempersiapkan semuanya. Asih mau Bapak sembuh lagi, ucap Asih saat itu. Dan setelah berbagi kontak handphone, Pak RT dan Doni pun undur diri. Singkat cerita, hari pun berganti hari. Di hari ketiga setelah berkomunikasi, Asih dan Doni telah siap untuk naik Gunung Gede Pangrango. Cek lagi perlengkapannya, ucap bapak sebelum Doni berangkat. Udah lengkap kok Pak, jawabnya sambil packing ulang kembali. Untuk sekarang kamu akan benar-benar camping, bukan kayak dulu tidur di rumah Nyimas, jawab bapaknya.
Kenapa bisa tahu sih Pak? Perasaan gak pernah cerita, tanya Doni. Bukannya menjawab, bapak malah menghisap rokoknya dalam-dalam sambil tersenyum. Jas hujan, jaket, tenda, beras, mie, lauk, pementik api, peralatan masak, golok, dan udah lengkap semua Pak. Tapi yang belum, duitnya, ucap Doni sambil meminta uang. Ah, ya udah, ini uangnya. Bismillah, jangan lupa sholat. Pak, tapi nanti itu prosesnya kayak gimana sih Pak? Tanya Doni kembali sebelum pergi kepada bapaknya. Udah, nanti juga tahu. Bapaknya hanya menjawab seperti itu, tanpa bertanya lagi karena sang anak selalu percaya akan ucapan bapaknya. Dan dengan bismillah, Doni pun berangkat mengendarai sepeda motornya menjemput Asih di rumah sakit yang telah menunggu. Mas, coba cek lagi, pinta Asih saat bertemu Doni di gerbang rumah sakit. Sudah, yang penting niatnya, ayo berangkat, jawab Doni. Berangkatlah Doni dan Asih menuju kaki Gunung Gede Pangrango. Tak ada kendala apapun saat perjalanan selain Doni yang tersenyum-senyum sendiri karena dipeluk oleh Asih saat dibonceng sepeda motor. Hingga akhirnya mereka pun sampai di pintu masuk Taman Wisata Cibodas. Doni menitipkan sepeda motor di toko asinan saudaranya yang berjualan di sana. Kemudian dengan ucapan bismillah, dia pun mulai melakukan pendakian setelah melakukan pendaftaran dan perjalanan pun kini dimulai. Di awal-awal perjalanan Doni banyak bernyanyi. Hal itu Doni lakukan untuk memecah keheningan karena sepanjang perjalanan Asih hanya terdiam, melamun, dan sesekali mengeluarkan air mata. Bapakku sakit, calon suamiku ketahuan selingkuh, jawabnya sambil menetes air mata. Yah, Doni gak bawa sapu tangan lagi, jadi gak bisa ngusap air matamu sih, jawab Doni. Iya, gak apa-apa Don, balas Asih. Jam 8 pagi mereka berdua telah sampai di Telaga Biru dan istirahat sejenak untuk mengambil nafas. Asih duduk di sebuah pondokan yang menghadap ke arah telaga. Perasaan di sini gak ada pondokan, hanya sebuah petilasan batu pondasinya aja, bisik Doni dalam hati. Indah ya pemandangannya, ucap Asih saat melihat ikan mas besar berwarna putih. Kamu baru pertama kali naik Gunung Gede ya? Tanya Doni. Iya Don, ini kali pertama aku naik gunung. Memangnya kamu udah berapa kali? Tanya Asih. Ini yang ketiga kalinya. Yang pertama aku nyasar yang harusnya ke Curug Ciberem malah naik ke puncak. Yang kedua nemenin temen yang galau, cintanya ditolak di atas ketinggian. Yang ketiga ya ini sama kamu, jawab Doni. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Cuaca gunung yang cerah seketika berubah menjadi mendung dan rintik hujan pun perlahan mulai turun. Mereka pun berhenti sejenak untuk memakai jas hujan dan tepat sebelum air panas kabut turun semakin pekat, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja ke depan. Hati-hati, jalannya licin, pinta Doni kepada Asih. Belum kering bibir Doni berucap seperti itu, Asih terpleset dan kakinya terkilir. Nah kan, dibilang hati-hati juga, ucap Doni sambil membangunkan tubuh Asih yang jatuh. Licin Don, jawabnya. Ya udah, tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi kakiku agak ngilu, jawab Asih. Mereka berdua pun beristirahat sejenak di bawah pohon besar. Meskipun hujan tidak deras, namun kabut yang pekat menghalangi jarak pandang yang membuat mereka memutuskan untuk berhenti sejenak. Jam menunjukkan pukul 1 siang. Sudah 1 jam lebih mereka berdua tidak bergerak karena kabut yang pekat. Kemudian Doni pun memutuskan untuk mengumandangkan azan. Keanehan terjadi saat Doni selesai mengumandangkan azan. Trek yang harusnya menanjak berubah menjadi datar dan tepat 10 meter di depan mereka berdua ada sebuah gapura. Kuat gak buat jalan? Tanya Doni. Gak kuat Don, ngilu, jawab Asih. Dan ransel Doni pun dibalikan ke depan dan ia kemudian duduk berjongkok bersiap untuk menggendong Asih. Ya udah, ayo. Dan Asih pun digendong Doni, namun baru beberapa langkah berjalan ia menghentikan langkahnya. Langkahnya terhenti tepat di depan sebuah gapura yang tak jauh dari dalam gapura tersebut terlihat sebuah rumah.
Kok di tengah gunung ada sebuah rumah? Tanya Asih membangunkan lamunan Doni yang tengah melihat rumah tersebut secara seksama. Selang beberapa saat keluar perempuan yang sangat cantik memakai kebaya berwarna hijau dari rumah tersebut, sambil melambaikan tangan seakan menyuruh kami untuk datang ke rumahnya. Mereka berdua pun menghampiri perempuan tersebut, dan benar saja, di saat mereka berdua sampai di depan rumah yang tidak asing dan wajah yang dulu pernah dilihat, Doni pun langsung tersenyum melihat kecantikan paras wajahnya. "Kamu sudah besar ya? Sudah bisa bawa gadis perempuan? Ayo, masuk ke dalam." Ternyata perempuan berparas cantik tersebut adalah nenek-nenek tua yang pernah menolongnya dulu waktu pertama kali mendaki Gunung Gede. "Sampurasun," ucap Doni dan Asih sebelum masuk ke dalam rumah. "Nyasar lagi ya? Kemana temanmu? Kenapa tidak diajak?" Tanyanya yang membuat aku teringat akan kejadian masa lalu saat pendakian nyasar ke puncak gunung. "Sekarang apa tujuan kalian naik gunung?" Tanyanya kembali. Bapakku sakit, Nyai. Beliau seketika sakit saat meracuni tikus yang memakan padi di sawahnya. Asih diberitahu oleh bapaknya Doni untuk memberikan upeti sebagai alat tukar sukma bapak Asih yang katanya ditahan di atas puncak gunung. Asih langsung menjelaskan tujuan mereka berdua naik gunung. "Jadi begitu ya. Sekarang kalian istirahat dulu saja. Nanti sore suami saya pulang. Biar beliau yang memutuskannya, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Nyimas. Doni pun langsung meminta izin untuk ke kamar mandi dan menggunakan kamar yang pernah dia pakai tidurnya dahulu untuk melaksanakan sholat. Dan kami berdua pun sholat bergantian. Setelah selesai sholat, kita berdua kembali ke ruang tamu. Dinding rumah yang dianyam serta lantai beralaskan tanah tidak berubah sedikit pun seperti dulu waktu pertama kali. "Ini silakan dimakan." Nyimas membawa nampan yang berisi umbi-umbian yang dibakar, gula merah, kelapa tua, air teh hangat, dan nasi ketan. Kami berdua pun makan dengan lahap karena kebetulan belum makan. Jam kini menunjukkan pukul 3 sore setelah melihat jam di tangan. "Sampurasun, Nyi, Kakang pulang." Suara pria parubaya di depan pintu penuh dengan wibawa. "Iya, Kakang." Nyimas segera membuka pintu, dan kami berdua pun langsung berdiri menghargai tamu yang datang. "Ada tamu ya?" tanyanya setelah masuk ke dalam rumah. Doni dan Asih pun segera memperkenalkan diri masing-masing. Namun anehnya pria parubaya tersebut langsung menanyakan hasil bumi yang kita bawa dari rumah. Dan Asih pun langsung membongkar tasnya untuk segera memberikan hasil bumi yang telah disiapkan ke atas meja. "Ini Pak," ucap Asih penuh kesopanan. Pria parubaya tersebut hanya melihat saja. "Kamu itu siapanya dia?" tanya pria parubaya setelah Asih memberikan semua yang disiapkan. "Saya cucunya, Pak," jawab Doni sambil menundukkan kepala. Dan kakek tua itu hanya menganggukkan kepala. "Berhubung buyutmu banyak memberikan perannya dahulu, aku akan mengabulkan permintaan ayahmu untuk mengembalikan lagi sukma orang tua gadis ini yang telah berani melawan." Sebentar, Bapak kenal buyut dan ayahku?" tanyaku memberanikan diri. "Untuk buyutmu iya, namun untuk bapakmu hanya batinnya saja yang pernah kutemui, tapi raganya tidak," jawab bapak itu. Mohon maaf, kalau boleh tahu bapak dan Nyimas ini sebenarnya siapa?" tanyaku memberanikan diri. "Tanyakan saja pada ayahmu," jawab bapak itu. "Sekarang kalian berdua pergilah ke gudang dan antarkan sendiri hasil buminya. Ikuti saja jalan setapak di depan gapura." Tanpa berlama-lama lagi kami berdua pun melanjutkan perjalanan. Setelah mengucapkan terima kasih, kami berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun anehnya walau sudah melewati gapura, suasananya tidak berubah. Rimbunnya hutan Gunung Gede berubah drastis menjadi seperti sebuah perkampungan. Dan jadi banyak sekali rumah dengan desain rumah ciri khas orang Sunda tempo dulu. Treknya yang harusnya menanjak berubah menjadi datar. Dan banyak sekali orang berlalu lalang. Tua muda, perempuan dan laki-laki, anak kecil, tapi semua itu dengan pakaian tempo dulu. Para warga yang berpapasan pun selalu menundukkan kepala, seakan segan mungkin karena keluar dari rumahnya Nyimas tersebut.
Kalian siapanya Raden? Dan kalian berdua hendak kemana? Biar saya yang antar. Tegur salah satu warga di saat kami berdua mulai melanjutkan perjalanan. Kami hendak ke gudang untuk mengantarkan hasil bumi, jawabku pada orang tersebut. Di sana gudangnya, mari Bapak antar, sahutnya penuh kesopanan. Baik Pak, terima kasih banyak, jawab Doni saat itu. Dan ternyata jarak ke 25 gudang itu tidaklah jauh, hanya memerlukan waktu 10 menit. Jadi posisi gudangnya berada di tengah-tengah perkampungan warga. Dan memang benar, ada 25 gudang dan ada 25 pohon kelapa yang mengelilinginya. Saat kami sampai, kami ditanya oleh dua penjaga gudang tersebut. Dua orang penjaga dengan badan tinggi besar dan menggunakan pakaian kerajaan serta golok panjang di pinggangnya. Apa tujuanmu datang kemari? Saya datang untuk memberikan hasil bumi, jawab Doni penuh kesopanan. Memangnya keluarga siapa yang tidak mau memberikan upeti? Kalian datang ke sini untuk bertukar, bukan? Tanyanya. Ayahku, tolong maafkan ayahku, pinta Asih sambil menangis. Kalau bukan karena Raden yang menyuruh kami untuk melepaskannya, kami tak akan bisa melepaskannya, jawab para pengawal itu. Terima kasih banyak Tuan, ucap Asih. Cari sendiri ayahmu yang ditahan di kurungan ayam sebelah sana, dan mana upetinya. Asih pun segera memberikan upeti hasil bumi yang telah disiapkan. Kemudian kami berdua menghampiri kurungan ayam tempat ayah Asih ditahan. Lebih dari 4 orang yang ditahan di dalam kurungan ayam tersebut. Ini adalah akibat mereka sendiri karena telah berani melawan, dengan meracun dan membunuh para titahan kerajaan yang menjelma menjadi hama tikus, burung, dan belalang, jelas para penjaga. Buka sendiri kurungan ayamnya, sukma ayahmu akan kembali ke jasadnya. Sekarang tutup mata kalian, dan satu saran saya, jikalau ada hama tikus yang datang secara tiba-tiba dan menghabiskan seluruh hasil bumi dari kalian, jangan pernah diganggu karena kami tidak datang setiap tahun. Lebih baik kalian tanam satu pohon hanjuang merah, itu akan menjadi sebuah tanda dan kami tidak akan mengambil hasil bumi, jelas penjaga itu. Dan mereka berdua pun menutup mata setelah kurungan tempat ayah Asih ditahan dan dibuka. Seketika ayah Asih yang ditahan langsung menghilang setelah kurungannya dibuka. Dan betapa kagetnya kami berdua saat membuka mata, karena kini mereka berdua telah berada di alun-alun Surya Kencana. Alhamdulillah, gak terlalu berat mendaki jadinya, ucap Doni membangunkan lamunan Asih yang tengah melihat ke sekeliling. Ini puncak Gunung Gede Pangrango bukan Don? Tanya Asih. Ini alun-alunnya. Sekarang kita buka tenda di sini. Udah sore. Nanti aja diomongin di bawah semuanya, karena ini masih di atas, ucap Doni karena Asih melontarkan banyak pertanyaan. Dan Asih pun menurut akan ucapan Doni dan tidak lagi bertanya. Doni segera membuka tenda sedangkan Asih langsung memasak. Setelah masakan matang, mereka berdua menikmati makanan sambil melihat pemandangan sore berwarna kemerahan yang menambah keindahan. Terima kasih banyak ya Don, ucap Asih setelah makan. Jangan terima kasih dulu, kita berdua ini masih di atas. Iya, pokoknya terima kasih banyak. Iya, kamu cantik, tapi sayang diselingkuhin, ledek Doni. Ah kamu ini Don, aku udah lupa juga untuk sesaat kamu malah merusak suasana keindahan, jawabnya sambil mencubit tanganku. Sengaja diingetin daripada ngelamun mulu. Aku tuh juga laki-laki dan gak jelek-jelek amat, jawab Doni. Loh, terus maunya apa? Mau jadi pacar teteh ya? Ya udah ayo, pas turun kita langsung nikah, jawab Asih. Enggak teh, bercanda. Aku masih sekolah dan kelas 2 SMA juga. Masa iya nikah? Balas Doni yang malu-malu. Diseriusin malah malu, dasar. Teh, sebenarnya aku itu jatuh cinta sama kamu saat pertama kali bertemu. Kamu mau gak jadi pacarku? Ucap Doni memberanikan diri mengungkapkan cinta di atas ketinggian kepada perempuan cantik yang lebih tua darinya. Seluruh tubuh Doni tiba-tiba bergetar hebat dan lemas tak bertenaga karena Asih memandanginya sangat tajam. Wajah cantik dan rupawan perlahan mendekati wajahku dengan jarak 30 cm sambil berucap, aku gak bisa nolak permintaanmu.
Apalagi kamu dan bapakmu rela membantu ayahku yang sedang sakit, padahal baru pertama kali bertemu. Walaupun aku belum mengenalimu, tapi aku yakin kebahagiaan kita akan datang jika bersama. Maka aku terima, ucap Asih pada Doni. Sebentar, ini aku gak mimpi kan? Tanya Doni yang terkapar sambil memandangi langit sore yang indah. Enggak, ini juga momen langka dalam hidupku. Dua kebahagiaan datang secara bersamaan di atas ketinggian. Jawabnya yang ikut berbaring di samping Doni sambil menatap langit. Dan malam pun tiba. Mereka berdua menikmati keindahan langit malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang, menambah keromantisan dua sejoli yang baru saja jatuh cinta. Dan tiba-tiba saat mereka berdua sedang duduk menatap langit, terdengar suara langkah kaki yang mendekat sambil membawa lampu cempor. Ternyata sosok yang datang adalah kakek dan nenek. Sosok nenek yang saya kenali, tapi kakeknya tidak sama sekali. Beliau suamiku yang tadi siang ada di rumah, ucap nenek itu. Wah, benar kata si Kojek, kalau malam jadi nenek-nenek, kalau siang berubah jadi perempuan cantik. Ucapku dalam hati teringat akan hal yang pernah terjadi. Ayahmu sudah sadar, besok pagi kalian pulanglah, ucap kakek itu. Baik kek, terima kasih. Kalian berdua anak baik, rela berkorban untuk orang yang disayangi. Saya doakan kebahagiaan yang selalu datang menyertai kalian, jelas kakek itu. Dan kami berempat pun duduk bersama sambil menikmati keindahan malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Setelah 2 jam menikmati indahnya malam sambil ngobrol ngalor ngidul tentang kehidupan, kakek dan nenek pun pamit pulang. Karena waktunya sudah larut, kami berdua pun masuk ke tenda untuk istirahat. Singkat cerita, pagi hari pun datang dan kami berdua disambut dengan senyuman. Setelah masak, tenda pun dibongkar kembali dengan ucapan bismillah. Perjalanan turun pun dimulai. Selangkah demi selangkah kami berdua turun berjalan dengan sangat hati-hati dan penuh kegembiraan dan candaan. Dan hal itu membuat perjalanan menjadi sangat menyenangkan. Tepat jam 3 sore kami berdua telah sampai di Pasar Cibodas. Setelah berucap terima kasih kepada bibiku karena telah mau dititipkan motor di kiosnya, perjalanan pulang pun dilanjutkan. Dan kebahagiaan Asih semakin bertambah di saat kami telah sampai di rumah sakit tempat ayah Asih dirawat. Yang ternyata kemarin sore ayah Asih telah diizinkan pulang karena beliau telah sadar dan dokter menyatakan telah sehat kembali. Dan bentar saja, saat sampai di rumah Asih, ayahnya yang sedang menikmati kopi dan menghirup sebatang rokok kesukaannya. Semua kejadian saat perjalanan Asih ceritakan kepada orang tuanya. Begitupun kisah cinta kami yang baru bersemi. Dan setelah istirahat beberapa saat, aku pun memutuskan pulang karena waktu sudah larut malam. Walaupun sebenarnya keluarga Asih meminta aku untuk menginap, tapi saya tetap ingin pulang karena masih penasaran akan sosok kakek dan nenek tersebut. Aku segera ingin menanyakannya kepada bapakku. Dan ternyata saat sampai di rumah dan ditanyakan, bapakku menjawab, beliau adalah raja tanpa mahkota, yaitu Raden Surya Kencana. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Jangan lupa support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.